Carilah 3 kejadian yang dimaknai secara negatif, kemudian cari makna lain yang memberdayakan. Kalau suami istri, bisa sih sebenarnya, bisa ngobrol sekarang. Ada yang suami istri nggak di sini? Ya, misalkan yang tadi ini, ya, frame lamanya apa? Peristiwanya apa? Saya kasih contoh deh. Peristiwanya adalah suami bilang sekarang saya udah mulai gendut. Frame lamanya apa? Saya mah udah kenyang sih, tapi ada mau jawab nggak? Boleh dibuka mandiri. Yang dibilang gendut siapa nih Bu Nas? Suaminya atau sayanya? Kayaknya kamu tidak bakal kan? Udah slim. Karena ada loh yang ketika suaminya bilang, kamu kok sekarang gedutan sih, terus seminggu nggak bisa tidur, udah gitu ngambek, udah gitu sakit mah. Kalau saya emang enggak, saya tetap happy mah. Siapa yang mau jawab? Boleh dibuka. Bunda Fayas sudah buka mikrofon, mungkin mau menanggapi. Dan ya seperti itu Bu Nas, ketika kita dibilang gendut, yang butuh frame baru itu pasangan kita atau kita? Kita lah. Kan kita lagi bicara tentang kita. Ya tadi sekali lagi, misalkan suami kita sambil nyinyir mukanya, kamu tuh kayaknya sekarang lagi gendut banget sih gitu ya. Terus kita diem aja. Terus frame awal bisa jadi kita begini, suami saya tuh kayaknya udah nggak sayang lagi sama saya ya. Udah seminggu ini ngomongnya saya gendut terus ya. Itu frame lama. Ya. Saya jadi kasih contekan. Frame barunya apa coba? Ketika misalkan saya berpikir suami saya kayaknya udah nggak suka ngeliat saya deh. Frame barunya? Lebih perhatian. Ya, lebih perhatian. Oh ya. Sekarang berarti harus olahraga. Suami saya tuh perhatian banget ya. Beda nggak rasanya? Saya termasuk yang dibilang itu ketika WFH ya. Udah malah saya gendut, ditambah lagi dibilang, kamu tuh kayak mukanya gini, kamu kok kayak gendut sih? Suku langsung, oh kamu perhatian banget sama aku di bagian mana? Ya semuanya kelihatan lah, kata gitu ya. Terus aku gimana dong? Ya udah olahraga, ya udah deh. Terus saya mesti marah nggak sih? Saya ketawa aja. Karena apa? Saya kalau masih apa ya namanya ya? Artinya ini kan buat mengelola diri saya ya. Siapa sih orang yang kan saya pengennya dibilang cantik dong gitu ya. Gitu. Tapi gendutnya cantik kak, ya enggak lah, oh gitu. Berarti kamu sadar dia, gitu. Maksudnya itu menjadi hal yang menurut saya bukan sesuatu yang patut dibuat marah juga, karena saya punya frame, suami saya perhatian sama saya. Ya, suami saya ingin saya sehat, maka setiap hari sekarang saya jalan kaki. Sama Bu Alfa ya, setiap hari jalan kaki ya, tapi kita nggak ketemu. Karena kamu 6 kilo, saya 1 kilo. Ya. Kalau sudah menguasai teknik ini jadi anti baper ya Bu Nas ya harusnya ya. Iya, insya Allah anti baper lah. Tapi bukan berarti tidak mau menyelesaikan masalah ya. Ini yang kita lakukan kalau ini kan pada diri sendiri ya. Kalau kita frame kita kepada orang lain ya. Tapi bisa nggak sih framing diri sendiri? Saya nih kayaknya gini. Saya nih kalau ngomong di depan orang tuh pasti gagap deh. Dan saya nggak bisa lah terus langsung mempengaruhi emosi gitu ya. Padahal sebenarnya itu bisa karena kita satu kali gagal. Misalkan kita satu kali gagal menjadi pembicara atau jadi moderator Bu Nas. Menjadi moderator. Gagal karena bacain CV-nya kebalik. Anak saya 2. Ya udah gitu dia bilang, loh ibu anaknya 4 bilangnya. Saya salah juga ya. Nah udah gitu besoknya hari ini ibu nggak mau lagi, nggak mau saya karena mungkin secara emosi nggak, saya malu, saya begini saya begitu ya. Tetapi ketika kita punya frame, oh ya gagal kan baru sekali, ngadain acara juga baru sekali, ya udah coba lagi aja gitu. Itu bagus buat diri sendiri. Ya kalau tadi kita lakukan pada pada orang lain, ya sama frame kita misalkan terhadap anak kita lelet, anak kita begini, maka kita perlu punya frame baru. Nah,
sama kayak misalkan ada orang tua yang ngeluh gini, Bu, anak saya tuh lelet banget, Bu. Lelet sekali, Bu. Saya bilang, maksudnya lelet sekali itu dalam 24 jam, anak ibu 24 jam itu lelet. Dikurangi waktu tidur lah ya. 24 kurangi 8 berapa, Bu? 16 ya? Ya, 16 jam. 16 jam itu lelet, Bu. Enggak sih, Bu. Itu kalau pagi-pagi aja. Oh, pagi-pagi aja. Pagi-pagi itu katakanlah dari jam 5 sampai jam 10 tuh ngapain aja, Bu, leletnya? Enggak, Bu. Hanya kalau mau sekolah. Oke, aktivitas mau sekolah itu kan kira-kira ada 5 lah ya. Ada bangun, sholat subuh, mandi, makan, menyiapkan tas misalkan. Itu semuanya lelet. Enggak, Bu. Kalau makan doang leletnya. Gitu. Oh, berarti ya itu kan harus segera di framing. Anak saya itu lebih lambat pada saat pagi. Itu juga sama dengan limiting belief namanya ya. Ya, limiting belief itu kadang-kadang kita mempunyai apa namanya pemahaman yang akhirnya membuat diri kita tuh menjadi terbatas ya. Anak saya lelet atau saya ini orangnya nggak bisa apa-apa. Ya, itu juga akhirnya berdampak pada emosi kita. Ya, itu yang dilakukan framing yang tadi artinya anak saya bukan anak yang lelet karena kita tidak bisa menjudge bahwa kalau makan itu misalkan dari 16 jam tadi hanya berapa persen sih kalau makan itu hanya dihabiskan selama 10 menit kan 0,00% kan. Kita tidak boleh memberikan label anak kita lelet padahal dia lelet hanya dalam hal makan doang. Ya, kita itu semua berlaku kepada semua di dalam keluarga ya, seperti itu ya. Nah, ini yang limiting belief. Kadang-kadang kita memiliki keyakinan baik mengenai diri sendiri atau maupun di luarnya menghalangi untuk merespon. Sangat merugikan karena akan membuat kita terjebak dalam reaksi itu-itu saja. Jadi misalkan gini, saya mah dari sana udah pemarah, Bu. Orang harus terima dong saya kayak apa. Ya itu sudah mau berubah nggak? Nggak mau lah. Ya. Nah, sama kayak misalkan, Bu, saya mah nggak kreatif, Bu. Jadi di mindset-nya adalah saya adalah orang nggak kreatif. Ya. Nah, itu perlu kita tanyakan pada diri kita atau pada orang lain, Bu, Ibu itu pernah nggak sih merasa sangat kreatif? Pernah, Bu. Pada saat kapan? Pada saat saya ternyata di rumah hanya ada telur doang, Bu, sama bawang putih. Terus anak saya udah bosen katanya telur dadar. Akhirnya saya bikin telur usrek pakai bawang putih, terus pakai bawang cabai, wah segala macam. Itu artinya pernah kreatif. Pernah, Bu. Nah, berarti proses kreatifnya itu tinggal diulang lagi aja. Gitu. Jadi amat sangat sayang ya kalau misalkan hal-hal yang terkait dengan belief kita itu dibatasi. Dan ini kan sebenarnya mindset ya. Ya ini yang akan mempengaruhi emosi kita. Kalau kita sudah bilang, saya mah Bu nggak bisa Bu kayak orang lain. Kayak orang lain persisnya kayak siapa ya gitu kan. Karena bagaimanapun ketika ada seseorang yang lebih baik dari kita, maka kita sebenarnya bisa memodel step-step perilaku menuju suksesnya gitu ya. Masalah itu seolah berputar tanpa ujung kalau kita punya limiting belief. Susah Bu, suami saya mah kalau diajak ngomong susah. Kalau disuruh main sama anak susah. Apalagi Bu biasanya Bu, ibu ayo ngaku ngeluh tentang apa sama suaminya. Nggak sabaran kalau sama anak. Coba diinget-inget, Bu. Pernah nggak suami ibu sabar sama anak ibu? Pernah, Bu. Pada saat ngapain? Lagi main Lego. Ya, artinya berarti kita harus mencari nih permainan-permainan apa yang suami kita bisa terlibat bersama anak. Tanya aja suaminya. Pak, hari ini WFH kan? Aku butuh bantuan si kakak lagi mau belajar tentang warna merah, misalkan anaknya 3 tahun. Ya, Papa bisa nggak bantuin bikinin kapal-kapalan dari kertas warna merah nanti gitu aja. Kalau laki-laki tuh kasih to the point aja, Pak, tolong Pak kerjain ini. Atau laki-laki itu biasanya nih, ya kalau saya melakukan suami saya, kan lebih rasional ya. Jadi biasanya saya minta tolong, Pak, aku nggak ngerti gimana caranya nih air keran ini bocor terus. Tolong ya, udah titik. Jadi saya nggak ngomel dulu panjang, saya mau nyuci tapi basah terus, tolong ya perbaiki, dah gitu. Ya, itu yang terkait dengan limiting belief. Ya, ini limiting belief yang tidak memberdayakan. Tadi yang frame ya hampir kurang sama sama ini.
terhadap orang lain itu anakku selalu lelet, suami nggak perhatian, tetanggaku selalu menyebalkan, ya. Ya akhirnya setiap tetangganya keluar dia ngumpet, nggak mau senyum. Ya, terus giliran tetangganya akhirnya suatu hari mengirim nasi bakar, terus kita bilang apa? Ini mau ada apa nih? Mau ada hujan badai kayaknya nih ngirim nasi bakar gitu ya. Padahal apa namanya? Ya nggak seperti itu. Ya kalau terhadap diri sendiri, saya ini orang yang pemarah, tidak kreatif, tidak berkomunikasi, tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak, itu juga belief yang tidak memberdayakan. Ya, mungkin itu dulu, dan ini harus digugurkan. Ini boleh latihan? Ada yang mau bertanya, Bu Alfa? Bu, jadi kalau nggak pede itu termasuk limiting belief kah? Itu pertanyaannya. Bisa jadi. Ya. Limiting belief itu sama tidak dengan framing, gitu Bu? Kalau framing itu sebenarnya hampir sama ya, karena framing itu juga kan ada frame di awal, lalu kita reframing, kita membuat framing baru, ya. Nah, ada nyoret-nyoret, iya saya sebenarnya bisa pakai keyboard nih, keyboard, whiteboard, ya. Kalau limiting belief itu perlu dibongkar, ya sebenarnya kurang lebih ya bisa lah. Ini contohnya ketika belief kita terhadap diri kita yang lama apa? Nggak pede, Bu. Belief Nggak pede. lamanya, saya ini orangnya nggak pede gitu. Orangnya nggak pede. Nggak pedenya saat apa? Nah ini yang belum ada informasinya, Bu. Pernah percaya diri nggak? Kapan ada pernah nggak ibu merasa pasti ibu pernah merasa ada momen yang ibu percaya diri. Ibu masak percaya diri, masakan enak? Ya, jadi mungkin si ibunya itu bertanya dulu kepada diri sendiri ya, Bu ya. Dia melihat dulu pernah nggak ada momen di mana dia merasa percaya diri. Mungkin dalam seumur hidupnya sampai sekarang adalah momen di mana merasa sangat percaya diri ya, Bu ya. Tidak melulu selalu tidak percaya diri. Kayak misalkan saya lagi baru melahirkan, Bu, saya percaya diri, Bu, saya bisa mengurus bayi sendiri segala macam. Oke, itu kan berarti ibu percaya diri. Itu berarti tinggal diulang percaya dirinya, mau di momen yang mana. Ya, masalahnya sekarang orang biasanya nih sebagian besar ada yang mengatakan rasa percaya diri itu harus terus dikaitkan dengan, abis saya nggak bisa, Bu, bicara di depan orang banyak. Ya, percaya diri itu tidak semata-mata harus bicara di depan orang banyak ya. Ketika kita akan menghasilkan karya-karya besar, itu tidak melulu kita bicara di depan orang banyak, ya kan? Maaf. Ketika saya berikan contoh, misalkan Bu Alfa nggak percaya diri jadi moderator gitu. Padahal hasil karya Bu Alfa itu banyak sekali, ya. Bu Alfa nggak percaya diri jadi moderator, tapi karena dia sebenarnya bisa jadi narasumber. Ya Bu, pernah kan Ibu percaya, menjadi narasumber dalam pengelolaan sampah? Iya Bu. Oh itu, percaya diri banget ya. Banyak yang harus digali berarti ya Bu ya? Berarti banyak harus digali. Lalu kita juga bisa ngecek, kenapa saya tidak bisa percaya diri pada hal yang ini. Oh ternyata saya belum menguasai. Oh ternyata ini, oh ternyata itu. Gitu ya. Mungkin hanya perlu latihan lagi begitu ya Bu ya? Iya. Termasuk memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk menghadapi situasi itu ya Bu? Nah iya, ini kan tentang mindset, tentang pikiran ya, bahwa kalau gagal itu nanti diketawain ya, padahal terus kalau diketawain kenapa? Ikut ketawa aja. Saya waktu itu saya tanamkan kepada anak saya nomor 2 ya. Dia takut sekali presentasi karena dia bilang, aku nggak bisa ngomong depan orang, nggak bisa gitu loh. Kamu tuh bisa ngomong depan mama. Ya kan mama sendiri. Ya udah itu kan teman-teman kamu sendiri. Oh nggak bisa. Yang muncul perasaannya apa sih? Lagi kamu bilang kamu merasa nggak bisa. Aku takut. Oke. Pada saat kamu bilang takut, yang muncul tuh apa? Aku salah ngomong, terus diketawain sama orang. Terus kalau diketawain kenapa? Ikan aku malu. Lalu menurutmu orang lain selalu benar atau pernah salah juga? Ya pernah salah juga. Oke, artinya salah itu wajar nggak? Ya wajar sih.
Pada saat nah, values-nya adalah ketika temanmu nanti ada yang presentasi, kira-kira patut nggak kamu ibaratnya misalkan salah terus ketawa keras-keras, iya, mestinya jangan ya, Mak, iya. Nah, karena bisa jadi orang tersebut malu. Tapi sebenarnya ketika kamu salah lalu ditertawakan, masalahnya kenapa? Jiwa kamu terancam nggak? Enggak sih, ya udah aku ikut ketawa aja ya. Kamu ikut ketawa aja, ya aku ikut ketawa. Dan sekarang sampai hari ini dia presentasi kayaknya setiap minggu ya di sekolahnya karena memang model sekolahnya mengharuskan itu. Ya bahkan baca buku aja dia harus presentasi, buku yang dia baca itu isinya apa gitu kan. Kalaupun salah, oh ternyata aku salah, mah dia kan pulang gitu. Tadi gimana presentasinya? Ya udah sih. Terus apa? Menurut kamu ada feedback apa gitu? Ya ternyata aku harusnya begini begini begini. Oh ya sudah. Ya udah dibenarkan aja. Iya aku harus benar ini gitu. Ya kan? Menerima kesalahan itu juga salah itu nggak masalah. Karena kita kan manusia ya. Kalau ternyata ya ternyata ada orang tua yang menganggap dirinya malaikat, ya susah juga, nggak boleh salah atau seperti itu. Ya, terkait Begini, dengan Bunas, anak.